Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 22230020 dari program studi akuntansi STIE KBP Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas 3 dengan tema Integrity of Financial Statement. Judul artikel saya adalah Factor Affecting the Integrity of Company Financial Statement. Yang pertama, teori yang terkait dengan tema. Artikel ini mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai tingkat keakuratan dan kebenaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Beberapa teori yang digunakan, yang pertama adalah agency teori, menjelaskan bahwa ada konflik kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti komite audit, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik ini dan meningkatkan integritas laporan keuangan. Yang kedua adalah positive accounting theory, berfokus pada bagaimana kebijakan akuntansi terpilih oleh manajemen dalam kondisi tertentu. Faktor seperti audit tenure dan spesialis auditor dapat memengaruhi bagaimana manajemen menyusun laporan keuangan. Kelebihannya, artikel menghubungkan integritas laporan keuangan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang diakui dalam teori akuntansi. Kekurangannya, tidak membahas model pengukuran integritas laporan keuangan secara lebih kuantitatif seperti earnings management atau Bennis M-Score. Yang kedua, kasus yang dibahas kesesuaiannya dengan tema. Artikel membahas beberapa kasus manipulasi laporan keuangan di Indonesia seperti kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, laporan audit investigasi oleh Ernst & Young pada tahun 2019 menemukan overstatement aset dan EBITDA yang mencapai 4 triliun. Kasus ini menunjukkan bagaimana laporan keuangan dapat dimanipulasi untuk kepentingan manajemen. Kesesuaiannya dengan tema adalah studi kasus yang dibahas relevan dengan integritas laporan keuangan. Kekurangannya adalah hanya satu studi kasus yang diangkat tanpa perbandingan dengan kasus perusahaan lain atau industri lainnya. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian, perusahaan yang memiliki informasi tentang audit tenure dan spesialis auditor. Kelebihannya, fokus pada sektor spesifik atau customer goods industry, memberikan konteks yang lebih jelas. Kekurangannya, sampel penelitian terbatas pada satu sektor industri sehingga hasilnya kurang tepat digeneralisasikan ke sektor lain. Tidak dijelaskan jumlah sampel secara spesifik. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan. Metode analisis yang digunakan yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, mengukur nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji heteroskedastisitas, menggunakan uji signifikasi residual. Hasil tidak ada heteroskedastisitas. Uji normalitas, menggunakan Kolmogorov Smirnov test. Hasil data distribusi normal. Uji multikolinialitas, menggunakan FIF dan tolerance value. Hasil tidak ada masalah multikolinialitas. Uji autokorelasi, menggunakan Durbin-Weston test. Hasil tidak ada autokorelasi. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen seperti komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional,
audit terun, spesialisasi auditor, finance distress. Dengan variabel dependen, yaitu integritas laporan keuangan. Kelebihannya adalah menggunakan metode statistik yang kuat, termasuk uji asumsi klasik untuk memastikan validasi model regresi. Kekurangannya, koefisien determinasinya adalah rendah, hanya 4,7%, menunjukkan bahwa model ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi integritas laporan keuangan. Terakhir adalah hasil penelitian. Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, menunjukkan bahwa kehadiran komite audit meningkat transparansi dan keakuratan laporan keuangan. Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kemungkinan karena kurangnya keterlibatan dalam pengawasan keuangan secara langsung. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa pemegang saham institusional belum berperan aktif dalam mengawasi manajemen. Audit tenure tidak berpengaruh signifikan, bertentangan dengan teori bahwa masa audit yang lebih panjang dapat mengurangi independensi auditor. Spesialisasi auditor tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri tidak selalu menjamin laporan keuangan yang lebih akurat. Financial distress tidak berpengaruh signifikan, bertentangan dengan hipotesis bahwa perusahaan dalam kesulitan keuangan lebih cenderung memanipulasi laporan keuangan. Hasilnya memberikan wawasan bahwa komite audit memiliki peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan, dapat menjadi referensi bagi regulator dan investor dalam menilai transparansi keuangan perusahaan. Kekurangannya, sebagian besar variabel independen tidak signifikan, menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Tidak ada analisis lanjut untuk menjelaskan mengapa faktor-faktor tersebut tidak signifikan. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari sebuah artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.